bisa berhenti bermusik sih gitu. Nggak bisa ngebayangin gimana rasanya kalau sampai bisa berhenti bermusik ya. Nah sebenarnya kalau di label itu saya udah mulai dari tahun 2017 sebenarnya. Ya, sempat tergabung di sebuah label jadi RA gitu. Oke, sebenarnya ini awalnya adalah karena kemarin kan waktu zamannya pandemi kan benar-benar bisa ngapain gitu ya, ngapain terus jadi kayak udah punya niat nanti kalau udah semua udah kembali normal lagi pengen gas nih berkarya. Akhirnya tercapai di 2023 ini kalau kondisi udah mulai normal gitu. Udah nih awal tahun 2023 kemarin itu benar-benar ngomongin lagu, emang udah punya niat banget buat menulis lagu sebanyak-banyaknya, mau project solo sama Bias Jam atau sama musisi-musisi lain gitu. Nah salah satunya ini terwujud di ini kerjanya sebenarnya udah dari awal tahun ya, sekitar bulan Maret dari sampai terus mini album lagi guys tanggal 10 November. Di album ini kan ada 5 lagu ya Mas, dan rata-rata relate sama kehidupannya Mas Sigit juga. Seberapa inspirasinya sih keluarga itu, istri, anak, dan keluarga? Sebenarnya gini, buat project solo saya tuh nggak terlalu ngoyo ya, terlalu untuk harus nulis misalkan tiap sekian bulan harus nulis enggak. Dan saya nemuin satu benang merah di semua lagu-lagu yang ada di solo saya, itu adalah tema-tema yang benar-benar saya alami. Salah satunya adalah mengenai keluarga. Jadi ya akhirnya banyak banget terutama yang November ini ya lagu-lagunya kita inspirasi bahkan satu bulan lagi kalau ditanya seberapa besar, ya besar banget. Nggak cuma tema lagu sebenarnya gitu. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selain tema lagu ya keluarga adalah inspirasi saya untuk melakukan segala sesuatu di luar rumah yang saya kerjakan selama ini. Berarti ini salah satu hadiah untuk istri nih Mas ya? Hadiah untuk istri, anak-anak, dan keluarga gitu. Mas, tapi untuk Best Jam sendiri gimana Mas? Supportnya sendiri kan ini lebih ke solo ya, seperti apa sih Mas? Gitu. Jadi sebenarnya kan project solo itu udah dijalani dari tahun 2009 pada saat saya memang lagi dari Best Jam, pada saat keluar dari Best Jam terus balik lagi ke Best Jam 2019. Jadi memang pada saat balik lagi ke Best Jam di tahun 2019 project solo itu memang udah berjalan terus. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, suatu hal yang misalkan harus atas izin teman-teman di band juga gitu. Cuma ya kalau soal support semuanya saling support ya. Maksudnya semua teman-teman di BSM juga punya kegiatan di luar BSM, jadi kita saling support. Dari 5 lagu itu prosesnya sendiri sampai pada akhirnya rilis berapa lama prosesnya ini? Berapa bulan gitu atau? Pembuatan lagunya itu dimulai bulan Maret 2023. Sebenarnya semua udah selesai di bulan Mei, jadi sekitar 2 bulan 3 bulanan lah ya kerjaannya. Tapi emang dirilisnya satu-satu, jadi nggak langsung dirilis. Bulan Mei ada rilisan, bulan Juni ada rilisan, bulan September ada rilisan, saya di bongnya di Berarti ini tadi sama seperti yang tadi dibilang sebagai kado di enif pernikahan ya? Akhirnya jadi gitu sih. Tadinya sebenarnya awalnya nggak direncanain, cuma terus setelah dibikin plannya ya, dengan konsepnya, oh iya bisa jadi satu hadiah buat keluarga ya. Mas Sigit, di saat para band ataupun penyanyi yang bisa dikatakan Mas Sigit ini udah lawas lah ya, lama gitu, mereka banyak memilih memutuskan untuk vakum gitu, seperti Ariel gitu. Nah Mas Sigit malah akhirnya naik lagi gitu. Apa sih Mas yang akhirnya menyatakan gue harus bangkit lagi nih di musik gitu, atau memang ngelihat dari junior-junior ya
musiknya kebanyakan gitu flat gitu atau gimana Mas? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya kalau saya sih nggak pernah ngerasa, nggak pernah bisa dan nggak pernah bisa ya untuk berhenti dari musik gitu kayaknya. Jadi nggak benar-benar nggak ada pikiran untuk berhenti dari musik ya. Kalaupun misalkan emang berhenti bermusik, mungkin tetap berkegiatan atau bekerja gitu di bidang yang tetap bersinggungan sama musik. Kenapa tadi misalnya? Kenapa masih gitu? Itu karena itu kali ya, karena nggak bisa berhenti bermusik sih gitu. Nggak bisa ngebayangin gimana rasanya kalau sampai berhenti bermusik, ngapain ya? Jadi ya semoga bisa terus bermusik sampai nggak bisa bermusik lagi. Nah bicara soal tadi mau ngapain lagi kalau nggak bermusik ya Mas? Belum lama ini pun juga lagi ada project bareng juga ya sama Leslar Record. Mungkin boleh itu diceritain gimana Mas, apa meninggalkan base jamnya juga atau beriringan semua? Base jam oke, Leslar Record oke, solo karir ya juga. Iya, kalau ini ngomongnya soal kegiatan di luar band dan solo, sebenarnya kalau di label itu saya mulai dari tahun 2017 sempat tergabung di sebuah label GDR. Terus pandemi kemarin sempat bikin label sendiri juga. Salah satu produknya adalah mini album saya ini, label sendiri. Terus memang di tahun 2020 ini dapat kepercayaan untuk jadi A&R manager di Leslar Record. Buat saya itu sih kayak ini ya, kayak selama ini pertama sebenarnya emang dari dulu emang senang kebayang pengen kerja di label musik karena ya pengen ngerasain aja sih gimana rasanya di belakang layar sedangkan biasanya di depan layar. Dengan sekarang kan udah mau tahun ke-30 saya dan Best Jam berkarya gitu ya sih di depan layar gitu di depan dilihat orang. Saya sih kayaknya udah waktunya untuk mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama berkarir ya. Selama berkarir itu bekerja belakang layar gitu untuk mendukung untuk posisi lain mungkin yang baru supaya mereka bisa menurunkan karya mereka. Mas selama bergabung ini artinya baru berapa bulan sih Mas bergabung? Kalau di Leslar baru 3 bulan, mau 3 bulan. Udah berapa lagu yang mungkin ikut membantu di produksi dia? Sementara yang masih proses sebenarnya udah lagu kedua, tapi yang selesai mau rilis baru satu. Yang Mas tertarik bergabung ke Leslar nih, apa Mas? Ya tadi ya sebenarnya kalau saya kan emang pengen kerja di label musik gitu. Karena nggak jauh-jauh dari musik juga. Terus kenapa gabung di Leslar ya karena mungkin visinya sama kali ya, membantu mensupport teman-teman musisi baru gitu ya untuk bisa membuat karya. Mas, tapi kalau untuk di Leslar Record sendiri awal mungkin proses awal pertama kali ikut join gabung gitu boleh ceritain sedikit nggak Mas? Prosesnya saya diminta CV, saya kirim CV, interview, ya udah akhirnya nunggu sekian lama terus dikabarin Oke, artinya seorang Mas Git yang kita udah tahu kenal ahli di bidang musik pun masih tetap mengirim CV. Iya dong, terus terang saya banyak ngirim CV. Jadi untuk setelah keluar dari label yang pertama saya gabung itu tahun 2020 kalau nggak salah, terus sebenarnya saya udah banyak kirim CV ke beberapa label semua ya mungkin ada interview dan juga mungkin belum ada yang cocok gitu sampai akhirnya. Mas, mungkin setelah project ini berhasil dan sukses gitu, ada lagi nggak sih kedepannya bakal ngelakuin apa gitu bersama Best Jam mungkin seperti itu? Ini kan udah akhir tahun 2023 ya, biasanya menyambung saya 2023. Memang plannya adalah di 2024 ini, 2024 nanti, karena biasanya masuk ke usia 30 tahun, kami akan bikin beberapa activity juga, akan rilis mini album juga. Udah dimulai kemarin bulan Oktober udah rilis single, nanti bulan Desember tanggal 1 single baru lagi.
dilanjutin sama album menyambut hari ulang tahun Base Jam ke-30. Nah, sepertinya 2012 sih 2012 akan penuh sama kegiatan Base Jam. Jadi lebih prioritasnya akan lebih ke Base Jam. Tapi buat Base Jam berjalan. Untuk konser sendiri Mas, mini album udah berjalan, ibaratnya sempat terpikirkan juga nggak sih ketika banyak musisi atau band-band juga udah ngelakuin konser, Base Jam sendiri terlintas Base Jam? Mas? Ya kalau Base Jam ada rencana emang bikin konser, tapi kita memang pengen bikinnya bukan konser besar yang Mini konser. lebih ke intimate show, intimate konser gitu ya. Karena ya kita mungkin pengennya mengapresiasi dulu teman-teman orang-orang yang ada di sekitar kita yang benar-benar relate sama fashion, yang benar-benar bersinggungan sama fashion selama karirnya. Makasih banyak Mas.